Tol! Adi! Ang kapal ng mukha mo! Ang baboy-baboy mo! Sorry na. Berceritakan tentang kisah seorang pemuda bernama Gold yang mengalami kejadian aneh di sebuah perjalanan menuju ke sebuah tempat. Cerita film ini bisa dikatakan agak bingung sendiri dan alurnya yang sulit untuk dimengerti. Malam itu Gold dan teman-temannya merencanakan akan pergi pesta bujang yang diselenggarakan oleh temannya ke sebuah villa yang letaknya jauh dari kota. Sebelum melakukan perjalanan jauh, ia menservis mobil bututnya itu ke bengkel dengan tujuan agar tak ada masalah ketika nanti di perjalanan. Namun penservisan mobil itu ternyata sia-sia karena di tengah perjalanan mobilnya itu tetap saja mogok. Dan sayang sekali tempat mogoknya itu jauh dari rumah penduduk warga hingga membuatnya sulit untuk mencari bantuan. Apesnya lagi, di tempat itu tak ada sinyal sehingga ia tak dapat menghubungi teman-temannya yang sudah nyampe duluan ke tempat tujuan. Sedang teman-temannya di sana menunggu kedatangan Gold yang tak kunjung datang. Akhirnya mereka melakukan party tanpa Gold dan melakukan iclik bersama di sana. Sedang Gold sibuk mencari bantuan dan mencari sinyal hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang bisa dikatakan tak ada penghuninya. Namun tak lama Gold dikagetkan kehadiran Tante Gina dan menanyakan kenapa ada seorang pria tak dikenal di rumahnya. Gold meminta maaf dan menjelaskan kalau dirinya saat ini sedang meminta bantuan karena mobilnya yang mogok. Ia meminta tolong untuk meminjam teleponnya, namun Tante Gina beralasan HP-nya itu lowbat. Karena merasa kasihan pada Gold, Tante Gina mempersilahkan Gold untuk istirahat sejenak dan menawarkan minum ciu. Namun Gold menolak karena ia beralasan tak bisa minum minuman seperti itu untuk saat ini. Tak lama suami dan anaknya Tante Gina itu datang dan mereka mengajak Gold untuk makan bersama. Sungguh beruntung Gold karena mereka baru kenal sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan anaknya Tante Gina yang bernama Lara itu sepertinya sangat tertarik pada Gold. Lalu suaminya Tante Gina menawarkan untuk minum ciu bareng sebagai tanda perayaan kedatangan Gold di rumah ini. Meskipun awalnya Gold menolak, untuk menghargai kebaikan mereka, akhirnya Gold meminum ciu itu. Namun tak lama Gold merasa pusing dan tertidur. Saat terbangun, dirinya sudah berada di kasur dengan posisi tericlik oleh Lara. Namun pengiclikan itu tak berlangsung lama karena si Lara kesal dengan Gold karena Gold dari tadi menyebut nama Ara-Ara, nama pacarnya sendiri. Lalu Gold pergi ke kamar sebelah yang ternyata kamar itu sudah ada Tante Gina dan suaminya yang lagi bercocok tanam. Karena pintunya terbuka, Tante Gina menyuruh Gold masuk dan ikut bergabung dalam percocok tanaman itu dan menikmati serbuknya Tante Gina. Karena Gold tak mau disentuh oleh suaminya Tante Gina, akhirnya Gold tersliding hingga dirinya pingsan lagi. Saat terbangun, ia menuju ruang makan dan di sana ternyata sudah ramai dan banyak orang karena saudara, sepupu dan bibi Tante Gina berkumpul di sana. Tante Gina mengenalkan Gold pada mereka dan Gold seperti bocil polos karena bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Karena bibi-bibi di sana berebut saling menggoda Gold.
Tak lama ia melihat seorang kakek naik ke lantai atas dan Gold pun mengikutinya. Sampai sana ia malah melihat seorang wanita yang sedang menyanyi dengan suaranya yang merdu. Tapi sayangnya Gold tiba-tiba mules dan ia terkentut-kentut. Hal itu membuat wanita itu marah karena ia ngerasa Gold sangat mengganggu latihan menyanyinya dan ngerasa direndahkan dengan suara kentutnya Gold. Kemarahan dan teriakan wanita itu membuat suasana menjadi horor dan berubah menjadi seperti hantu. Karena ketakutan, Gold berlari dan bersembunyi di kamar. Namun ternyata di sana sudah ada Tante Gina dan ia mempersilahkan Gold untuk duduk di sampingnya. Setelah mendongeng tentang burung pengguna, tak lama Tante Gina memaksa Gold untuk menikmati serbuk susunya itu. Tapi sayang sekali mereka terpergoki oleh bibi-bibi Tante Gina hingga mereka membawa Gold pergi ke kamar sebelah dan menginterogasinya di sana. Gold merasa aneh dengan keadaan dan suasana rumah ini. Ia menangis dan merengek seperti bocil. Bibi-bibi itu pun akhirnya mengepuk-puk Gold seperti bayi dan malah lanjut pengiclikan paksa pada Gold. Termasuk bibi gemoy ini tak mau ketinggalan untuk menikmati wahana iclik di sana. Gold berusaha kabur dan lari meninggalkan rumah ini, namun ia terhadang oleh anjing bibi Gina dan herannya lagi, kenapa Gold harus lari ke dalam rumah lagi? Hingga akhirnya ia dipersilahkan masuk oleh kakek tadi ke dalam sebuah ruangan. Di sana Gold berbincang dan diceritakan asal-muasal keluarga di rumah ini. Tak lama Joan pembantu rumah itu datang dan membantunya untuk kabur. Namun pengkaburan itu dihadang oleh Lara. Lara memerintahkan Joan untuk menyerahkan Gold. Gold hanya bisa pasrah karena Lara memaksa untuk memainkan sosis berototnya itu dan mengicliknya. Lara yang sedang menikmati makan sosis beruratnya itu tiba-tiba dikagetkan kehadiran Tante Gina. Namun yang disalahkan adalah Gold dan Gold mendapat celedingan maut dari suaminya Tante Gina dan paman-pamannya Lara. Untungnya Joan datang menolong dan membantunya kabur lagi. Sayang sekali aksi pengkaburan itu gagal lagi dan akhirnya si Gold dikeroyok oleh paman-paman itu. Tak lama si kakek tadi datang menolong untuk mengalahkan para paman dan si Gold pun segera lari keluar rumah. Si kakek hanya memandang dan tersenyum aneh. Dan akhirnya si Gold bisa pergi dari rumah aneh itu dan kembali ke mobilnya dengan keadaan lebam. Dari dalam mobil itu ia melihat seorang gadis cantik berkerudung ombre lewat di depannya dan menghilang begitu aja. Namun anehnya lagi, lebam di mukanya itu juga hilang seketika. Di akhir cerita, temennya Gold mengutarakan kekecewaannya karena tak datang ke acara pesta bujangnya itu dan tak datang ke acara pernikahannya. Tak ada kata lain lagi selain permintaan maaf Gold. Lalu Gold pergi merenung dan menikmati senja. Tak lama anehnya wanita cantik berkerudung ombre itu datang lagi dan berdiri di sampingnya tanpa diketahui kejelasan siapa wanita itu. Dan film pun selesai. Film yang singkat, padat, dan gak jelas ini mungkin ceritanya akan mengganjal di pikiran para cublikers. Karena Mimin sendiri bingung gimana jelasinnya. So buat kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, kalian tonton sendiri aja deh. Linknya udah Mimin sediain di kolom komentar.
Oke, sekian untuk pencuplikan film hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Salam Cublikers.